Halo, kerabat Dallas TV. Bersama saya Rudi Antono dalam program Dallas Ngepas. Saat ini sudah ada bersama kita Kasih Pondok Pesantren dan Mahat Ali Kanwil Kemenak Provinsi Sumatera Barat, yaitu Bapak Yohanes. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Baik, Pak? Pak Rudi. Sehat. Alhamdulillah nih. Karena ini Kasih Pesantren, kita bincang-bincang soal pesantren ini Pak. Iya betul. Nah, kita di Dallas TV pengen mengenal apa itu pesantren dan bagaimana kondisi pesantren di Sumatera Barat untuk saat ini Pak. Baik, terima kasih Pak Rudi. Syukur Alhamdulillah. Salawat dan salam buat Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, saat ini kondisi pondok pesantren kita di Sumatera Barat dan lembaga keagamaan ya, di Sumatera Barat ini mendapat perhatian dari pemerintah ya, sangat serius. Sangat serius ya. Dulunya pondok pesantren itu dipayungi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yeah. Kalau sekarang perhatian pemerintah itu sudah lebih khusus kepada pondok pesantren. Yeah. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Tentang pondok pesantren ya. Ya, ini berarti angin segar untuk dan beberapa waktu lalu sudah keluar PP-nya ya Pak? Ya betul, diiringi dengan PP PMA nomor 30 tentang pendirian di pondok pesantren, juga PMA nomor 31 tentang pendidikan di pondok pesantren. Iya. Ini bentuk perhatian pemerintah kepada lembaga pendidikan keagamaan, khususnya pondok pesantren ya, termasuk juga pondok pesantren kita di Sumatera Barat. Ya. Dan perkembangan pondok pesantren kita di Sumatera Barat sekarang pesat ya? Ya, lebih-lebih di masa pandemi COVID-19 ini, sebab pesantren sekarang diminati oleh masyarakat. Iya. Banyak semangat beragama masyarakat betul semakin tinggi ya. Iya, dari data yang ada saja jumlah pondok pesantren kita tahun 2019 sebelum COVID ya, itu jumlahnya 226. Ya, kalau sekarang 262. Wow. 2 tahun terakhir ini berkembang pesat. Ya? Ya, karena memang penyelenggaraan pendidikan pesantren itu terpisah dari lingkungan masyarakat. Ya, artinya pondok pesantren penyelenggaraannya berbeda dengan pendidikan umum. Kalau pendidikan umum, sekolah umum itu anaknya dari rumah pergi sekolah kembali lagi ke rumah. Tapi kalau di pondok pesantren betul-betul anak kita mondok di pondok pesantren dan tidak bersentuhan dengan yang luar ya. Ya, tidak bersentuhan dengan luar. Tapi semangat yang luar biasa ya mendirikan mendirikan lembaga atau pondok pesantren dari masyarakat. Luar biasa berarti. Luar biasa ya. Kira-kira apa yang Bapak lihat dengan pertumbuhan yang seperti itu? Iya, kita lihat ini minat masyarakat ini. Karena fungsi pondok pesantren itu tidak terlepas dari 3 fungsi. Pertama, fungsi pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Karena pondok pesantren diharapkan ini yang mengkaji pembelajaran agama, tidak saja ibta, ya juga iptek, ya dikorelasikan di pondok pesantren, sehingga nantinya anak-anak kita diharapkan setelah lepas pondok pesantren melahirkan anak-anak kita yang tafakuh fiddin, ya, mengerti dengan agama. Ya, itu fungsi pendidikan di pondok pesantren. Kemudian pondok pesantren fungsinya sebagai dakwah di tengah-tengah masyarakat. Dakwah itu ada 2, dakwah bil hal, dakwah bil lisan. Artinya mengajak masyarakat dengan keadaan sekarang
Ya, lebih-lebih karena pandemi sekarang ini anak-anak kita kalau di lembaga pendidikan yang lain itu kadang-kadang karena enggak pergi sekolah, eh, payah mengontrolnya. Payah Ya, mengontrol, ada anak-anak ini sekarang sibuk dengan HP, ya. sibuk dengan teman-temannya keluar tanpa dikontrol oleh sekolahnya, orang tuanya. Maka ya yang ampuh sekarang ini adalah lembaga pendidikan pondok pesantren sebagai dakwah bilhal dan dakwah bilisan. Artinya kalau anak-anak kita sudah belajar di pondok pesantren, menyebar di tengah masyarakat, mengajak masyarakat amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, buktinya di tengah masyarakat ya kelihatan, nampak, maka mendorong masyarakat yang lainnya untuk datang ke pondok pesantren. Ya. Kemudian di pondok pesantren itu ada fungsinya lagi, yaitu pemberdayaan ya. Ekonomi masyarakat. Artinya dengan hidupnya pondok pesantren, ya lingkungan sekitar pondok pesantren itu, ekonomi masyarakat tentu akan meningkat. Ini kalau berjalan semestinya fungsi lembaga pendidikan pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat. Jadi 3 fungsi itu diharapkan santri-santri yang keluar itu memang sudah terlatih semuanya. Ya, betul. Terutama dari sektor apa nama tadi yang ketiga tadi, itu menarik itu. Pemberdayaan ekonomi masyarakat. Gitu. Jadi di pondok pesantren itu tidak hanya mengajar kitab kuning, agama, juga anak-anak kita dilatih dengan kehidupan istilahnya life skill di pondok pesantren. Dikasih pelatihan-pelatihan yang bersifat keahlian anak-anak kita. Ada di lembaga pendidikan pondok pesantren itu anak-anak kita dilatih dengan bantuan dari BLK namanya, Balai Latihan Kerja, diberikan pelatihan menjahit. Anak-anak kita sudah bisa menjahit pakaian seragam di pondok pesantren. Kemudian dari Departemen Tenaga Kerja juga ada dilatih anak-anak kita untuk membuat perabot bertukang. Ya, jadi anak-anak kita sudah bisa membuat semacam perabot lemari untuk kebutuhan pondok pesantren. Minimal itu untuk anak-anak kita sebelum masuk pondok pesantren kan anak-anak kita tinggal di asrama. Jadi lemari khusus untuk anak-anak kita itu dibuat di pondok pesantren. Paling tidak memenuhi kebutuhan di pesantren itu. Betul. Ya. Dan malah ada yang masyarakat yang minta itu anak-anak kita juga bisa dibuatkan keahlian itu. Anak-anak kita bisa menjual ke tengah masyarakat. Itu kayak di pondok pesantren Nurul Yakin ringan-ringan. Macam-macam itu sudah ada itu ya? Sudah ada. Nah, dengan jumlah 262 pompes itu berapa santri kita saat ini? Santri kita di Sumatera Barat itu lebih kurang laki-laki, istilahnya santriwan, santriwati itu lebih kurang 15.800 lebih anak kita yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Tentu jumlah pengasuhnya juga banyak gitu ya? Ya, jumlah pengasuhnya lagi itu sekitar 3.000-an. Yang ada yang memang pengasuhnya khusus mondok di pondok pesantren, mengawasi anak-anak kita. Ada yang di luar Ada yang dari luar. Guru dari luar ya. Bahkan ada guru kita yang tamatan luar negeri. Yang dari Mesir, dari Yaman, dari Timur Tengah lah. Dari Timur Tengah ya. Artinya keberadaan pompes ini menyerap lapangan pekerjaan juga sebetulnya. Betul ya. Gitu. Kalau di Provinsi Sumatera Barat dari 16 kabupaten kota, mana yang paling banyak? Daerah mana? Pondok pesantrennya? Ya, 19 daerah kabupaten kota se-Sumatera Barat. Itu yang berkembang ini memang semuanya berkembang. Berkembang. Sesuai dengan luas daerah ini. Itu yang banyak sekarang pondok pesantrennya di Kabupaten Agam. Ada 37 pondok pesantren di Kabupaten Agam. Kalau di Padang ini sekitar 11 pondok pesantren. Dan tentu saja santrinya bukan saja dari Sumbar aja ya itu Pak? Betul ya. Santrinya ada yang dari provinsi tetangga, ada juga yang dari Jawa. Karena memang guru-guru kita juga ada yang dari Jawa, sekaligus yang keluaran dari Kontor. Dan sekarang memang anak-anak kita itu ada juga yang
dari Jawa. Oke. Ya. Selain itu Pak, kita ingin tahu juga nih, pondok pesantren yang teringat itu kan pasti orangnya mengaji, belajar agama gitu. Ya, belajar kitab kuning Kitab kuning. atau gitu istilahnya kan. kitab gundul itu. Kitab gundul Iya. ya. Apa memang cuma itu atau ada pendidikan formal juga yang diterima oleh santri? Ya, betul. Pondok pesantren ini kan lembaga non formal Ya. ya di tengah-tengah masyarakat Hmm. ya yang dikelola oleh yayasan ya di tengah-tengah masyarakat. Jadi lembaga kita pondok pesantren itu induknya kepalanya kan pondok pesantren. Di bawah pondok pesantren itu ada satuan pendidikan istilahnya. Ya. Itu satuan pendidikannya di bawah pondok pesantren ada pondok pesantren Salafiyah namanya. Salafiyah ya. Ya, yang istilahnya kata orang dulu mengaji badudua. Mengaji dulu. Ya dengan kiai atau beberapa kiai Guru ya. yang sifatnya halakah. Ah. Ya, itu murni. Ya, kemudian ada Salafiyah kesetaraan. Nah, itu yang pembelajarannya, kurikulumnya sudah tertata dengan baik. Oh. Ya. Baru ada pondok pesantren yang namanya pondok pesantren Khalafiyah. Artinya ya setelah lembaga pendidikan di samping Salafiyah itu ada Khalafiyah, di mana di pondok pesantren itu ada madrasah. Ada madrasah yang setingkat dengan madrasah ibtidaiyah, kemudian madrasah sanawiyah, kemudian madrasah aliyah. Ya, pakai kepala sekolah juga satu. Ada lagi satuan pendidikannya yaitu yang sifatnya sama dengan sekolah umum ya, tapi bercirikan pondok pesantren yaitu SD, SMP, SMA. Ya, tapi belajar kitab pondok pesantren. Ya. Jadi kalau yang itu kitab ada juga di Sumbar ya? Ada kayak pendidikan pondok pesantren Darul Ilman, ya. Itu ada SD-nya, ada SMP-nya. Termasuk Cendikia yang di Lubuk Alung? Cendikia bukan, itu bukan, ya? madrasah. Itu madrasah itu ya? Itu madrasah. Ya. Jadi kalau madrasah berinduknya itu ke Kementerian Agama. Kementerian Agama. Tapi ya. kalau SD, SMP, SMA itu berinduknya ke Diknas. Tapi ya. tetap memakai kurikulum yang berlaku sama dengan pendidikan umum, ditambah dengan pendidikan di pondok pesantren. Kayak SD IT itu ya? Iya, iya. Sesuai dengan ciri khas pondok pesantren. Jadi ciri khas pondok pesantren itu berbeda. Ada yang ciri khasnya pondok pesantren itu memajukan IT. Iya. Ada ciri khas pondok pesantren itu tahfiz Al-Quran. Iya. Ya. Ada kekhasan masing-masing. Kekhasan masing-masing. Nah, ada yang ciri khasnya itu pondok pesantren, ada yang ke usul fikih. Iya. Jadi itu beragam di pondok pesantren kita, sesuai dengan pengelolaan oleh kepala pondok pesantren tersebut. Kalau supporting dari pemerintah, kita ingin tahu. Iya. Nah, karena kalau undang-undangnya sudah mungkin ya. Sebelumnya dan yang akan datang itu seperti apa supporting anggaran dari pemerintah? Ya, kalau dari pemerintah ini lebih-lebih masa pandemi ini perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren sekarang ini memang sangat serius. Di tahun 2021 ini kita dapat beberapa bantuan dari pusat dari Menteri Kesehatan, yaitu ada sekitar dari data yang ada ini ini data yang kita bawa. Ya, ada bantuan kita untuk pondok pesantren ini. Ya, kita lihat datanya dari Menteri Kesehatan tahun 2021 ini kita dapat 24 buah bantuan sarana prasarana sanitasi berupa pendirian untuk dapur pondok pesantren ditambah dengan cuci tangan. Ini 24 buah. Nilai satu bantuan satu titik itu 100 juta. 100 juta. Kemudian dari Kementerian PUPR. Itu ada juga ya? Iya, 2021 ini kita dapat 64 titik ini. Tahun ini? Iya.
Nilai satu titik itu 200 juta rupiah. Sudah dibangun ini di pondok pesantren kita. Bentuknya apa itu Pak? Bangunan? Bentuknya bantuan sarpras. Sarana prasarana Sanitasi berupa MCK. MCK ya. MCK untuk anak-anak kita santriwan, santriwati. Oh. Ya, dari 64 titik itu ya itu lembaganya itu ada 42 lembaga. Ya, sebab ada satu titik ada 2 titik pondok pesantren yang dapat. Jadi sesuai dengan lahan atau tanah yang tersedia di pondok pesantren tersebut ya. Ya. Kalau dalam bentuk lokal atau kayak boarding school ada nggak? Kalau bentuk lokal sekarang belum ada. Kalau dulu ada. Dulu ada. Ada. Ringan-ringan, betul. Yang dapat itu kan? Iya. Kemarin karena masa Covid juga tahun lalu kita pondok pesantren kita dibantu dari Kementerian Agama bantuan pembelajaran daring. Ada nilainya 19 juta untuk satu titik, ada 99 buah itu dibantu. Kalau dalam bentuk misalnya kalau di sekolah umum kan ada kayak BOS, kita punya juga enggak untuk pesantren? Oh bisa, punya. Kita dapat juga bantuan berupa BOP namanya. BOP. Bantuan operasional untuk pondok pesantren. Itu dari Kementerian Agama. Itu nilainya untuk satu pondok itu ada 10 juta itu. 10 juta. Ya, dibantu juga beberapa pondok kita walaupun belum maksimal. Oh, belum maksimal. Iya. Tidak semua pondok berarti belum dapat ya? Belum. Ya? Memang pondok kita banyak, ya kemampuan pemerintah juga terbatas. Ya sesuai anggaran yang tersedia. Tapi alhamdulillah ya perhatian pemerintah cukup serius kepada pondok pesantren kita. Contohnya dari PUPR itu kan itu rencananya akan dibangun sampai 2024 ya. Untuk pondok pesantren itu sampai 162 titik. Yang sekarang baru terwujud baru 64 titik. Mudah-mudahan tahun 2022, 2023, 2024 itu bisa diwujudkan lagi. Itu bantuan itu khusus untuk pondok pesantren yang karena saya lihat kan memang ada juga pondok pesantren yang sudah mapan itu Pak. Kayak apa ya? Karena biaya masuknya juga mahal gitu. Betul ya. Nah, mungkin yang kurang mapan itu mungkin bantuannya ke situ kebanyakan gitu ya. Betul. Karena kita kerjasama Kementerian Agama dengan PUPR juga dengan kesehatan. Sebelum dibantu pondok pesantren tentu ada survei lapangan namanya. Survei lapangan di samping pondoknya memang membutuhkan bantuan. Yang penting lahannya ada tersedia untuk pendirian sarpras tersebut. Ya, tapi kalau pondoknya memang membutuhkan bantuan, tapi lahannya tidak ada. Juga payah juga kita menyalurkan bantuan. Sulit juga. Ya, karena memang lahan itu mutlak itu milik pondok pesantren, bukan minjam. Ya, sebab sarpras harus ada sertifikatnya. Ya, betul. Sertifikatnya atas nama yayasan. Betul. Oke Pak, ini kan ada undang-undang baru untuk Pompes nih. Betul, undang-undang nomor 18 tahun 2019 itu. Seperti apa anggaran yang nanti akan dialokasikan untuk pondok pesantren ini? Pondok pesantren ini kan tumbuh dari masyarakat untuk masyarakat ya dan oleh masyarakat lah. Oleh sebab itu pemerintah ya fungsinya dalam hal ini memberikan bimbingan, pembinaan, kemudian mengarahkan, kemudian kalau ada bantuan maka menyalurkan bantuan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi alokasi dananya tentu sekarang ini ada undang-undang ya mengenai bantuan untuk pondok pesantren itu Kepres Presiden yang baru keluar itu tentang bantuan pondok pesantren. Ya, Perpres ya. Bahwa pendanaan di Perpres nomor 82 bahwa pendanaan di pondok pesantren itu kalau dulunya pondok pesantren itu dianggap masih anak tiri lah oleh pemerintah daerah. Tapi sekarang sudah dibuka keran bahwa pesantren sudah sama dengan pendidikan umum.
Iya, iya, Artinya pemerintah iya. berkewajiban, pemerintah daerah Iya, ya pemerintah berkewajiban memberikan bantuan daerah. dalam rangka pengembangan pondok pesantren yang lebih maju ke depan. Jadi tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah, Betul, betul. DPRD untuk mengatakan tidak ada Dana untuk dana pondok untuk pesantren. pondok pesantren ya. Ya, Apalagi dikatakan regulasinya tidak memungkinkan gitu betul, ya. betul. Malah sekarang kan Hmm. kita lebih-lebih itu Pak Jokowi itu sudah mencanangkan tentang Hari Santri Hari Santri ya. tahun 2015 dulu. Iya, iya. Ya, sekarang kan tahun 2021 Hari Santri yang ke-7 ini. Ya, Ya, gitu. Tanggal 22 Oktober tentang peringatan Hari Santri. Iya. Ya, karena pondok pesantren ini khusus. Ya, ada hari santrinya, lebih khusus lagi dibanding sekolah siswa kan tidak ada hari santri Tidak siswa. ada hari siswa. Iya. Nah, Yang ada kan cuma hari pendidikan iya, nasional. hari pendidikan ya. Iya. Ya, ini kan memang Ini hari miliknya si para santri santrinya, ya. siswanya gitu ya. Iya, diakui oleh pemerintah. Ini Oke, buktinya. mungkin kontribusi santri dalam pergerakan pembangunan juga luar Iya, biasa dari betul, awal betul. kemerdekaan kan Betul ya. sampai sekarang gitu. Iya. Oke Pak, berarti di Undang-Undang Pompes itu, di Pepres itu implementasinya sudah bisa diterapkan kapan? Implementasi dari undang-undang itu, dari Pepres itu. Tahun besok sudah bisa dialokasikan? Udah. Sekarang Udah, udah ya. keluar ya. Nah, berarti Ya, tahun 2021 ini keluar Pepresnya, Iya. baru keluar. maksudnya anggaran untuk pesantren ini bisa enggak dilokasikan oleh pemerintah daerah untuk tahun besok? Oh, udah bisa. Udah bisa ya? Ya, kita akan jalin kerjasama dan kita akan acungkan jempol ini untuk pemerintah daerah yang mempunyai perhatian khusus dengan pondok pesantren, Pesantren. pendidikan keagamaan. Oh. Ya, jadi sebabnya ada lembaga pendidikan keagamaan itu ada pondok pesantren, ada MDT, TPQ, TPA, ya, yang semuanya itu dalam rangka mencerdaskan kehidupan anak bangsa kita, Anak bangsa. ya, yang memahami agamanya. Oke, jadi tahun besok sudah bisa dan Ya, dianggarkan oleh pemerintah diangkat daerah oleh tuh. pemerintah daerah. Itu sudah dikomunikasikan oleh Kemenak ke pemerintah daerah berarti ya? Udah undang-undangnya sudah tersebar, ya bisa Tersebar. dilihat itu di YouTube ya. Ya. Di Kemenak Google. secara lembaga sudah berjumpa juga dengan DPRD provinsi misal. Nanti kita kalau provinsi ini tingkat atas ini lagi Tingkat ya. atas ini ya. Ya, Ini kepala Kemenak kita baru kan. pimpinan ini. Iya. Ya, Mungkin dalam waktu dekat ini Ya. dikomunikasikan ya. mudah-mudahan lah ya. Oke. Ada angin cerah ini. Ada angin cerah. Ya, Yang penting untuk pondok ada pesantren. angin segar untuk santri dan pondok pesantren Betul, di ya. Indonesia dan Sumbar juga Iya, dapat perhatian di situ. Ya, betul. Oke Pak Yones, terima Ya. kasih atas bincang-bincangnya dan informasi yang disampaikan di Andalas TV. Semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat. Ya, terima kasih sama-sama. Mudah-mudahan Andalas TV ya lebih maju untuk masa yang akan datang. Oke kerabat, demikian perbincangan kita dengan Bapak Yohanes, Kasih Pondok Pesantren dan Mahat Ali Ya. Kemenak Provinsi Sumatera Barat. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.